semata wayang dari keluarga sederhana. Ayah bekerja sebagai tukang bangunan, sementara ibu sesekali membantu cuci baju tetangga. Hidup kami berat tapi kami yuta. Aku bahagia dengan itu, hingga suatu hari, ayah tak pulang dari proyeknya. Sebut truk tergelincir, dan ia tertimbun bangunan yang ia bangun sendiri. Tubuhnya ditemukan 3 hari kemudian, kaku dan dingin. Hari itu, dunia kami berhenti berputar. Ibu berubah sejak itu, lebih sering diam, jarang memelukku lagi. Rumah kami seperti kosong, meski aku dan ibu masih tinggal di dalamnya. Beberapa bulan setelah pemakaman, ibu mulai sering keluar malam. Katanya, membantu bersih-bersih rumah orang kaya, kadang pulang dengan roti kaleng atau parfum kecil di tas. Aku curiga, tapi tak berani bertanya. Lalu datanglah pria itu, Pak Bram, lelaki separuh baya, berkulit bersih, sopan, dan punya mobil putih mengkilap. Suatu malam, ia duduk di ruang tamu kami, bicara pada ibu. Aku mendengar mereka berbisik tentang masa depan, dan jangan sia-siakan kesempatan. Malam itu, ibu bilang padaku, kita akan pindahin ke rumah Pak Bram. Kamu akan punya kamar sendiri. Tidak perlu mikirin uang lagi. Tapi kenapa suaranya terdengar lebih seperti perintah daripada ajakan? Rumah Pak Bram memang megah. Lantainya marmer, sofanya empuk, dan kamarnya wangi. Tapi dari awal aku tahu rumah ini bukan milik kami, hanya milik mereka. Ibu berubah drastis. Rambutnya selalu disisir rapi. Tubuhnya dibalut daster mahal. Ia jadi istri Pak Bram dalam waktu singkat. Pernikahan tanpa pesta, tanpa foto keluarga. Hanya surat dan tanda tangan. Aku tidur di kamar bekas pembantu. Tiap pagi, aku diminta bantu bersihkan lantai, cuci piring, bahkan menyetrika baju anak tiri ibu Sifania yang selalu memandangku dengan jijik. Aku ini anak bos, kamu cuma anak pembantu, katanya suatu hari. Sembari membuang pakaianku dari rak, aku mencoba bicara tentang kamar, tentang perlakuan Fania, tentang statusku. Tapi dia hanya berkata, jangan bikin malu ibu, kita ini numpang. Aku ingin berteriak, kita tidak numpang, kau yang menyerahkan diri, dan aku dibawa sebagai bonus. Tapi mulutku keluh. Ibu tak lagi menatapku sebagai anak. Ia menatapku sebagai beban. Suatu malam, saat makan malam keluarga, aku berjalan ke meja makan, tapi Fania berujar, yang itu makannya di dapur, itu tempatnya. Semua diam, termasuk ibu, bahkan Pak Bram pun hanya menatap layar TV. Aku makan malam sendiri malam itu, duduk di lantai dapur, dengan piring plastik dan sisa nasi dingin. Di dinding, tergantung foto ibu tersenyum bersama Pak Bram dan Fania. Tanpaku, hari itu, aku sadar, rumah ini bukan hanya mencuri ibuku, tapi juga mencuri harga diriku. Pagi itu, aroma roti panggang dan telur menyebar ke seluruh rumah. Aku turun dari kamar kecilku di belakang dapur, dengan harapan bisa sarapan bersama mereka. Tapi meja makan sudah penuh. Ibu, Pak Bram, dan Fania duduk rapi, tertawa pelan. Tak ada kursi kosong, tak ada piring untukku ibu. Aku belum makan, ucapku perlahan. Ibu hanya menoleh sekilas, ambil nasi di dapur. Masih ada sisa semalam. Suara tawa Fania meletup. Nasi semalam buat anak pembantu, kan bu? Aku diam. Wajahku panas, tapi hatiku lebih dingin dari lemari es di sudut dapur. Fania berulang tahun. Balon warna-warni menghiasi ruang tamu. Musik, kue, dan tamu berdatangan. Semua anak mengenakan gaun dan jas rapi. Aku hanya berdiri di ujung ruangan, menyajikan minuman, dan mengambil piring kotor. Ikut makan, Rin, kata salah satu tamu kecil. Sebelum aku menjawab, Fania menukas tajam. Dia nggak diundang. Dia kerja di sini. Semua mata menoleh padaku. Wajahku seperti kaca yang retak. Aku mundur pelan, masuk ke dapur, dan duduk di lantai. Di sana, menangis tanpa suara. Aku punya beberapa baju dari ayah kemeja lusuh yang masih mengandung bau peluh dan kenangan. Suatu hari, saat aku mencarinya, lemari itu tak bisa dibuka. Digembok, ibu yang suruh. Katanya, bajumu kotorin suasana kamar. Hari itu, bukan hanya bajuku yang terkunci, tapi juga masa laluku dan rasa aman yang terakhir. Malam itu aku menulis surat, entah untuk siapa,
Mungkin untuk ayah, mungkin untuk diriku sendiri. Ayah, ibu, sekarang milik orang lain. Dia yang dulu, aku tinggal di rumah mewah, tapi rasanya seperti penjara. Aku rindu peluk ibu, yang dulu kertasnya basah oleh air mata. Tapi surat itu tak akan pernah terkirim, hanya kusimpan di bawah bantal. Sebagai pengganti doa yang tak tahu harus ditujukan kemana. Suatu sore, Pak Bram membawa tamu kantor. "Ini anak siapa?" tanya mereka, melihatku membawa nampan minuman. Pak Bram menjawab ringan, "Anaknya istri saya dari pernikahan sebelumnya, tapi sekarang bantu-bantu di rumah." Aku tersenyum palsu, menunduk, lalu kembali ke dapur. Di sana, aku menatap cermin kecil di dinding dan berbisik, "Aku bukan anak ibu lagi. Aku cuma bagian dari fasilitas rumah ini. Ibu mau kamu pindah sekolah," ujar ibu suatu pagi, tanpa menatapku. Aku tercekat. Sekolah lamaku adalah satu-satunya tempat aku merasa jadi diri sendiri. Teman-temanku di sana mengenalku sebagai Rina yang ceria. Tapi di rumah ini, aku cuma anak dari istri majikan. "Kenapa?" tanyaku pelan, supaya nggak bikin malu. "Sekolah yang sekarang terlalu dekat. Anak-anak kantor Pak Bram banyak yang sekolah di situ," katanya. Lalu menyesap teh. "Itu bukan tentang aku, itu tentang status, dan aku hanya pengganggu yang harus disingkirkan diam-diam." Hari itu aku melihat daftar nama di kamar baru yang disiapkan untukku. Di pintunya tertempel stiker kecil bertuliskan, "Staff Room, Helper Only." Hatiku mencelos. Itu ruanganku. Aku masuk pelan. Di dalam, kasur tipis, meja kecil, dan lemari bekas. Tak ada hiasan, tak ada foto keluarga, tak ada nama di pintu. Aku menatap tembok kosong, lalu berkata lirih pada diriku sendiri, "Kalau dunia menolak memberiku nama, maka aku akan menulis namaku sendiri." Suatu hari nanti aku mulai menulis di buku kecil, bukan untuk dibaca siapa-siapa, tapi untuk bertahan. Isinya bukan curhat biasa, tapi pengingat bahwa aku pernah sakit tepi tekmoti. Ibu merampas buku itu, membacanya sekilas, lalu merobeknya perlahan. "Apa-apaan ini, Rin? Kamu nggak tahu berterima kasih ya?" bentaknya. Aku hanya menunduk. Tapi air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena tekadku makin kuat. Suatu sore, saat mengambil paket ke gerbang, aku bertemu penjaga keamanan baru, bernama Bang Damar. Ia sopan, ramah, dan tidak bertanya mekam-mekam. Saat aku kembali dari gerbang, ia berkata pelan, "Kamu kuat?" "Ya." Aku hanya mengangguk, heran. Orang-orang yang diam biasanya nyimpen luka dalam. Tapi orang kayak kamu biasanya juga yang paling berani. Itu kali pertama aku merasa dilihat. Bukan sebagai beban, tapi sebagai manusia. Malamnya, aku menulis surat pendek. Bukan ke siapa-siapa, hanya kutaruh di meja kecil kamar. Jika suatu hari aku pergi, bukan karena aku membenci, tapi karena aku butuh udara untuk bernapas. Dan di sini, aku sudah terlalu sesak. Aku tidak tahu kapan aku akan pergi. Tapi malam itu, aku tahu aku akan melawan. Bukan dengan teriakan, tapi dengan keheningan yang membebaskan. Malam itu, aku bangun pukul 2 pagi. Kupeluk ransel kecil berisi 2 baju ganti, dompet, dan selembar foto ayah. Tak ada surat perpisahan, tak ada salam. Aku buka pintu belakang rumah perlahan. Tak berbunyi. Aku berjalan kaki sejauh mungkin keluar kompleks. Hanya lampu jalan yang menemani. Langkahku gemetar, tapi dadaku hangat. Untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Aku hanya ingin satu hal malam itu. Pergi sejauh mungkin dari tempat yang mengajarkanku bahwa aku tak pantas dicintai. Kakiku membawaku ke stasiun kecil pinggiran kota. Di sana ada warung sederhana milik sepasang suami istri tua. Mereka melihatku dengan heran saat aku duduk dan memesan air putih. "Adek lari dari rumah?" tanya si ibu pemilik warung. Aku hanya mengangguk. Mereka tak bertanya banyak, tapi mereka mengizinkanku tidur di bangku panjang di belakang warung malam itu. Dan pagi harinya, si ibu menyodorkan nasi bungkus tanpa berkata apa-apa. Kadang, keluarga bukan soal darah, tapi siapa yang melihatmu sebagai manusia. Di sebuah pusat layanan remaja, aku bertemu Kak Santi, konselor muda, dengan suara tenang dan mata penuh empati.
Setelah aku cerita pelan-pelan, ia hanya memelukku. Kamu nggak sendiri, Rin. Banyak yang pernah merasa tak diinginkan. Tapi kamu lebih dari cukup. Itu kali pertama dalam hidupku aku menangis di pelukan orang asing. Dan itu juga kali pertama aku merasa aman. Dengan bantuan lembaga, aku bisa pindah ke sekolah baru di kota yang berbeda. Aku mulai dari nol, teman baru, guru baru, nama yang mulai dikenal karena prestasi, bukan karena status. Aku ikut lomba menulis. Kutulis tentang anak yang tumbuh dari puing rumah tangga. Karya itu menangkan juara 1. Saat naik panggung, aku tak pakai baju mahal. Tapi aku merasa seperti orang paling kaya karena aku membawa martabat yang kupungut sendiri dari reruntuhan hidupku. Suatu hari, sebuah surat datang dari ibu, isinya pendek. Ibu harap kamu bahagia, Rin. Maaf kalau dulu ibu tidak jadi ibu yang baik, tapi ibu bangga sama kamu. Surat itu lama, tak menangis, tak marah. Lalu kutulis balasan. Terima kasih, Bu. Aku juga belajar jadi anak yang tidak menyimpan dendam. Kita tidak bisa mengulang waktu, tapi kita bisa memilih masa depan. Kutaruh surat itu di meja. Aku cedak, apakah akan terkirim? Tapi, ku tahu, aku sudah selesai menyimpan luka itu sendirian. Salah satu tulisan yang kubuat di kampus diunggah oleh temanku ke media sosial. Ia menganggap kisahku bisa menginspirasi orang lain. Dalam semalam, ratusan komentar dan pesan masuk. Aku juga mengalami hal serupa. Terima kasih sudah berani bicara. Kamu tidak sendirian. Aku ketakutan, tapi ternyata membuka luka bisa menyembuhkan. Bukan hanya diriku, tapi juga orang lain. Seorang produser acara televisi menghubungiku. Mereka Engine. Aku berbicara di segmen suara anak yang terlupakan. Aku ragu, tapi setelah berdiskusi dengan pembimbingku, aku memutuskan hadir. Dengan suara gemetar, aku ceritakan segalanya. Tentang ayahku, ibu, Pak Bram, dan rumah yang tak lagi jadi rumah. Mata pembawa acara berkaca-kaca, begitu pula penonton. Hari itu, kisahku bukan milik sendiri lagi. Ia jadi milik publik. Seminggu setelah tayangan itu, aku mendengar suara familiar, memanggil di depan gerbang rumah penampungan. Ibu berdiri di sana. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya tak seanggun dulu. Ia berkata pelan, Rin, ibu salah. Maafkan ibu. Aku menatapnya, hening. Lalu berkata, terima kasih sudah datang. Tapi aku tak lagi tinggal di masa lalu. Dan aku menutup gerbang perlahan. Bukan karena benci, tapi karena aku berhak memilih siapa yang kubiarkan masuk dalam hidup. Tempatku bernaung melaporkan perlakuan Pak Bram ke Komnas Perempuan. Beberapa saksi ikut bersuara, termasuk mantan art dan tetangga lama. Bukti cukup, proses hukum berjalan. Untuk pertama kalinya, pria itu tidak duduk di sofa empuk, tapi di kursi pesakitan. Aku tidak hadir di persidangan, tapi aku tahu keadilan sedang berjalan. Aku menjadi pembicara di sekolah-sekolah. Aku berbagi kisah, bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Anak-anak perempuan menatapku dengan mata kagum. Guru-guru mencatat dengan serius. Kalau kamu merasa tak dihargai di rumah, bukan berarti kamu tak berharga. Setiap kalimatku seperti menyembuhkan gadis-gadis kecil lain yang pernah merasa seperti aku. Dan hari itu, aku tahu, aku mungkin bukan anak dari keluarga kaya, tapi aku kini punya sesuatu yang lebih kuat dari warisan, yaitu suara dan harga diri. Sebuah email masuk. Sebuah organisasi internasional mengundangku sebagai pembicara di konferensi tentang perlindungan anak dan hak perempuan. Aku nyaris tak percaya. Dari gadis yang tak diakui menjadi sosok yang didengar dunia, aku mengiyakan undangan itu. Bukan demi pamer, tapi demi semua anak yang suaranya pernah dibungkam seperti aku. Kadang malam datang dengan sunyi, rasa kehilangan ayah, luka, dari aib. Semua belum benar-benar sembuh. Tapi aku belajar, tak semua luka harus sembuh untuk bisa berjalan. Kita hanya perlu berdamai dan terus melangkah. Aku menulis buku kecil berjudul Untuk Kamu Yang Pernah Diabaikan. Isinya pengalaman, luka, dan semangat. Diedarkan gratis oleh komunitas relawan. Banyak yang membacanya sambil menangis. Banyak yang mengirim surat balasan. Satu surat membuatku menangis. Kak Rina,
Aku sekarang berani melawan, karena kakak berani duluan. Beberapa tahun kemudian, aku bertemu ibu lagi. Ia sudah sendiri, sakit dan tua. Aku duduk di samping ranjangnya. Ia menatapku, menangis, dan berkata, "Maafkan ibu, hanya itu yang bisa ibu bawa sampai mati." Aku menggenggam tangannya. "Aku tidak membencimu, Bu. Aku hanya belajar hidup tanpamu." Dan aku memaafkannya, bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Kini, aku punya hidupku sendiri, mengajar, menulis, dan membangun ruang aman untuk remaja perempuan. Nama Rina pernah berarti tak diinginkan, tapi kini, Rina adalah simbol keteguhan. Jika ada satu hal yang kupelajari dari hidupku, kita tidak bisa memilih dari siapa kita dilahirkan, tapi kita bisa memilih siapa kita menjadi. Dan aku memilih untuk jadi utuh. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, komen, dan share. Suara kecil kita bisa jadi cahaya untuk banyak orang. Subscribe untuk kisah nyata lainnya. Suara anak terpinggirkan. Rina bukan anak pembantu. Kisah nyata, drama emosional,